220 bata dan jadi 1 ton 7 kintal 1,7 ton hasilnya gitu. Dari Spektakuler 220 banget kan, jarang banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia. Kami sekarang berada di komplek pesawahan Desa Cidamar, Kecamatan Cidolong, Kabupaten Ciamis. Di sini dengan latar belakang sawahnya sangat luas dan alam yang begitu menakjubkan. Inilah Indonesia yang harus kita banggakan. Di sini kami mau mencoba menemui seorang tokoh petani inspiratif gitu. Dia masih pakai metode cara tradisional gitu. Dari cara tradisional itu kita mau belajar supaya istilahnya kita bisa mengolah tanah itu dengan ramah lingkungan. Itu tujuan kami gitu. Supaya untuk jadi edukasi juga untuk pribadi saya dan para petani Indonesia di seluruh Indonesia gitu. Kita temuin sosok beliau. Mari. Amalnya berangkali ini perjuangan kita demi mendapatkan ilmu. Nah, setelah kita melalui perjalanan yang cukup melelahkan, kita sampai juga nih di tempat gitu kan, sampai nyebrang sungai itu ini. Nah, itu orangnya dan kita ketemukan gitu. Di mana keberadaannya? Mari kita samperin untuk diinterogasi gitu kan. Yuk. Karena ya itu kan garam ya, juga teh geus kumaha gitu. Tuang situasi ya. tani Rata-rata atur kayak kalbat gitu. kalau berarti can muat ya. Jadi Kalau goreng mah gitu. tahan Sama terus umurnya juga relatif pendek, 3 bulan lebih sedikit, 3 bulan lebih sedikit. 3 bulan 7 hari, 97 hari dari mulai tandur sampai dipanen. Ini sosok petani yang apa namanya tuh? Yang berhasil. Nah, satu yang berhasil, dua yang maestro. Maestro petani di sini bandut itu. Dia mampu mengolah sawah berapa ratus bata bayi teh? Aduh ya teh 220 ya. Jadi dia 220, Ya. total sadayana sareng nu senes Ya, kurang lebih lah. berapa ratusnya? 600 bata. Jadi kurang lebih 600 bata semuanya gitu.
Jadi kan Kakuping kan abah mah gitu ngolah pare teh, yang ngolah padi gitu kan kumanya masih nggunakan metode tradisional gitu banyak. Untuk istilahnya untuk dominan pupuk kimia, dominan ku pestisida kimia gitu kan, cenderung lebih ramah lingkungan Mas gitu. Jadi apa ya? Jadi itu bah lahan sakit teh butuh pupuknya sabar sih? Kalau menurut peraturan di pertanian 100 bata itu 22,5 kilogram. Ureanya 15 kilo, TS 36 berarti 7,5 kilo. Berarti jumlah 22,5. Oh berarti per 100 bata. Per 100 bata berarti. Jadi 23,5 kilo. 22,5. Oh 22,5. 15 ditambah 7,5. Oh. Jadi 15 kilo. TSP 36. Oh iya. TSP 36. Ureanya lah, urea biasa aja. Tapi abah ya sakit tuh saya. Ente abah dikurangi. Benten? Dikurangi. Ini cuman 15 kilo. Urea biasa 15 kilo diaduk dengan debu, abu. Oh, iya. Abu dari hawu gitu. Ya dari tungku Mas. Jadi dia cuma ngegunain pupuk urea 15 kilo dicampur abu gitu. Abu dari tungku tempat masak gitu kan. Biasa kalau di kampung atau di desa masih menggunakan metode seperti itu untuk memasak gitu. Itu dimanfaatin abunya dicampur sama urea gitu. Jadi per 100 bata teh kur saya 15 kilo abang. 15 berarti kilo. kur 20 kilo. Iya. Paling 40 kilo yang 220 itu. Oh 220. Jadi istilah mah per 100 bata teh 15 kilo. 15 kilo. Ya. Dicampur dengan debu. Berarti tinggal dikalikan untuk luas area tanamnya gitu. Malahan mas sekarang ada bantuan racun. Jadi begitu di kampung di sini, tapi tiga macam racun, entah racun apa-apa aja itu. Cuman harus ditebus 10.000. Oh itu dari bantuan pemerintah kayaknya? Iya, bantuan pemerintah. Cuma abah tidak menggunakan metode itu sebenarnya? Betul lah. Jadi abah mah tetap cara tradisional gitu. Nah kalau boleh tahu abah teh menggunakan pestisida tradisional itu campuran non abah? Jarum coklat. Oh, puntung rokok. Puntung rokok aja. Yang ada gabusnya, buang gabusnya, bakonya diambil. Iya. Jadi nggak khusus dari jarum coklat, enggak. Pokoknya bako yang dari rokok aja itu. Iya. Tapi yang dikhususkan jarum coklat. Kita kalau kencing, tapi kencing yang pagi-pagi. Oh. Jangan yang asal gitu. Jangan asal aja. Kencing pagi-pagi pertama. Kalau malam mau kencing jangan ulah di tanean ulah di arah gitu. Ngan khusus ciki isuk-isuk. Terutama lamun berangna urang barang dahar jeung anu bau itu lebih baik. Kalau kencing siang kan kita ada di jadi ya ciki tanah kompan. Tak menang we puntung boh tas ulin boh ti warung so kadinya gitu dasukeun. Jadi maksudnya itu ami buruk gitu, jadi lebih bau nikotin ti dieu teh berarti lebih pindah terus. Sabab nikotin ieu lamun bener-bener urang merokok nepikeun ka di ngaronengnya. Ti dieu tah tina nikotin ieu berarti ti dieu geus kabakar di dieu suka ngerokoknya rokok kretek utamanya gitu kan. Untungnya itu gak dibuang gitu, walaupun dia nemu dari jalan juga, dia pungutin, dia bawa ke rumah, terus dicampur sama air seni,
khususnya air seninya itu yang digunakan itu air seni pagi-pagi gitu, Pagi. air seni pertama gitu, agak sedikit jorok, agak sedikit ekstrim, namun hasilnya spesifik gitu kan. Nah itu, jadi si puntung ini dimasukin sama jerigen yang udah diisi air kencing pagi-pagi itu. Nah itu untuk pestisida organik dia, itu kan, itu keuntungan nanti bah, bari ngagemuk punya. Naona, Karena jadi di samping nyemprot hama bisa ngagemuk berarti. tah kacaritana teh urang terek nyemprot we, nyemprot yo. Mawa tangki, Oh, tangki gitu. Si kompan anu gar misalnya keusian semprotkeun semprotkeun datang we ka saung beak we mun sabaraha kotak tah anu sateng teh keun mun ek udul lamun minum mun ek dahar heula gitu cangke ditingali ka tengahan hasil bieu kurut nyemprot teh hasilna naon wae anu paeh teh gitu. Musuh ieu leming batu kasut musuh da ieu wareng mah ku racun ecek-ecek ya wareng mah pararae gitu. kamu eta berenya. Nya gitu. Nah, ditingali we mukakeun dina da kurang parete di tempo. Wah, ieu leming batu can paeh sing karayap keneh. Bari panas poe ibaratnya can mabok itu ibaratnya ya kurang teh kasaung we mawa we dan can sok we digolerkeun gitu mun lila-lila paeh malah paling ditambahan saeutik ieu mah lamun masih kana Awal mulanya itu kan puntung yang udah dicampurin sama air seni itu kan dimasukin jerigen, terus nanti kalau mau tahap penyemprotan itu disaring dulu pakai kain supaya istilahnya jadi ulah nyocokan kana Iya. sepuyar Itu gitu kan. perhitungannya. ampasnya itu nggak nutup spuyar semprotan gitu. Hmm. Jadi disaring dulu pakai ke ember, dari jerigen itu diperas itu kan hingga habis gitu kan sari-sari nikotinnya utamanya kan sama air seninya. Nah itu masukin lagi ke jerigen karena embernya mau dipakai ngambil air gitu untuk isi tangki. Nah nanti satu tangki itu kan rata-rata 14 liter ya. 14 liter itu dicampur sama air seni yang sudah dicampur sama puntung itu 3 gelas. Nah eksperimen dulu, coba dulu bas itu kan, habisin satu tangki pakai semprot ke lahan, ke benih atau ke tanaman padinya. Nanti biarin dulu, setelah itu cross check gitu ke lapangan. Apakah musuh yang dinamakan hama itu seperti leming batu kata Abah tadi, terus warang dan segala macam itu kalau masih diidentifikasi masih hidup, nah itu tambahin lagi dosisnya 1 gelas gitu kan atau 2 gelas. Nah itu cara yang sangat unik gitu, cara yang sangat unik yang istilahnya baru nemu kali ini kita metode kayak gini gitu. Satu di samping ramah lingkungan, ramah lingkungan, kedua juga untuk ekonomis banget gitu. Jadi memanfaatin apa yang ada di sekitar kita, di diri kita gitu kan. Karena ya Tuhan udah menciptain kita itu sangat sempurna gitu untuk berpikir, bereksplorasi dan segala macam gitu. Satu ada masalah cuaca. Oh, berarti Cuaca itu cuaca seperti matahari dari sebelah timur atau sebelah barat umpamanya itu ada faedahnya. Jadi kita sing awas-awas. Masalah penanaman, nah penanaman kita musim kemarau. Jadi satu itu jangan terlalu banyak gitu. Nancapkeun teh urang teh mun tandur teh nancapkeun sabab lamun halodok mah
nganakna luar beda jeung hiji. Beda jeung hiji. Ya. Urusan perkembangan anak lamun keur halodo mah nancepkeun 3 teh atawa 4 ibaratna geus sempurna usum halodo. Sabab nganakna teh halus. Terus aya waktu masa tenggang kebutuhan minum aya gitu. Dina jangka waktu sabaraha di penanaman? Di penanaman teh gitu. 37 hari dari penanaman itu masa tenggang. Jadi jangan diairin. Jangan itu. Kadangkala hama sundep. Sundep. Bebeluk gitu Oh. Sunda Ya mungkin orang tua orang Sunda pasti tahu gitu. Bebeluk itu gitu. hama gitu. Sabab ngaruksakna eta hama hileud we eta teh bebeluk hileud di jerona teh. Oh, Nah, jadi ngagigit gitu dina dedak ieu teh gitu ieu na bangkangna. ada fase dia nggak boleh diairin gitu. Selama setelah penanaman sampai 23 hari ya, Pak. 37 hari. 37 hari itu. Dari sana hari. harus diantem per fase berapa bulan, Mbah? Berfase berapa hari sekali gitu untuk penyemprotan supaya itu 36 hari. Oh. 37 hari. 37 hari itu sawah itu nggak boleh diairin, tapi harus dihantam dulu sama disemprot gitu pakai metode yang tadi selama 10 hari sekali gitu. Dan hasil panennya berapa gitu? Nah, sekarang hasil. Da abah mah kumaha komo ayeuna parekna murah. Ya. Jadi ngan ukur traktor genep 100.000 per 200 batang. Tanu ieu we 220. Mohon berarti nya 100.000. Nya 100.000 gitu. Jadi ngan sok merek kopi jeung udun. Ya, itu mah 700 pengennya. 700. Gemuk pe meureunna. Tah gemuk mah 40 kilo we abah mah. Kali Nya Orea itu sabaraha Orea? 2.000. 40 kali 2 berarti 80.000. 780.000 ya berarti. Gitu. Taruhlah 1 juta we nya. Tapi ka abah meureun ngarokok itu ieu gitu kan. Di buru macul. Nah, jadi per 200 bata itu dia ngabisin uang operasional itu sekitar kurang lebih 1 juta. 600.000 traktor, terus kopi sama rokok taruh aja kan 700.000. Terus biaya dia gitu selama negara lahan itu rokok, kopi dan apa lauk pauk gitu kan untuk temen nasi gitu. Itu ngabisin uang 1 juta. Terus hasilnya bah dari per 200 bata itu abah mendapatkan berapa banyak gitu? Kita ieu teh 220 we teh. Can kacopot da ku buta batu mah ibaratna geus we 220 we gitu lah. Keun bae lah. Geuning ta batu tusing jeung miring gitu batu teh. Nah. Ieu teh rata-rata gitu lamun cuaca 1 ton 7 kintal. Wow. Dari 200 bata 220 bata dan jadi 1 ton 7 kintal 1,7 ton hasilnya gitu. Dari Spektakuler 220 banget kan, jarang banget yang nyampe segitu gitu. Cok iya ngan lamun keur cuaca rada buruk mah 1,4. Tapi kalau cuaca wah bagus gitu. Sebab masalah angin alus keneh angin nu ti kaler. Oh, Nu ti ditu, nu ti kaler. Sabab ti kaler mah mawa uyah. Perhitungan asin nu ti kaler mah tuh. Da aya nu ti kidul mah disebutna angin worok. Angin worok nu ti kidul mah. Maksud angin worok teh? Nya ngaranna itu angin worok. Sabab anu ti kidul mah rata-rata datangna ka dieu nebak dangdaunan. Sedangkan dina dangdaunan loba hama-hama dina dangdaunan teh. Beda jeung ti kaler. Model ti laut kaler, ti laut jauh ti ditu beda jeung ti lautan India. Jadi ti kalerna ge melalui kota. Kuningan, Cirebon, Kuningan,
Ciamis ka dieu kadangkala aya bau-bau tina bensin, menambah racun gitu paritu. Tapi lamun Cikidul mah da leuweung. Cikidul mah. Jadi angin teh nebakna teh kana dangdaunan, sedangkeun dangdaunan teh loba hamaan sebenarnya mah. Jadi itu angin dari utara yang membawa berkah gitu kan. Yang itu mah bagus untuk pertanian karena letak geografis tempat kita berada ini di antara tengah-tengah pulau adalah tengah-tengah provinsi Jawa Barat itu bagian Ciamis. Jadi ya angin dari Laut Jawa dari utara dan angin dari Samudra Hindia dari arah selatan itu sangat mempengaruhi juga untuk pertumbuhan tanaman padi khususnya gitu. Jadi berarti kalau kalkulasi harga sekarang gitu, contoh satu kuintal itu 500.000, berarti per kilonya 5.000 ya, 5.000 gabah berarti kali 1,7 ton gitu. Jadi hitung aja sendiri hasilnya berapa kan. Dari istilahnya operasional cuma habis 1 juta per satu musim gitu. Satu musim penanaman, hasilnya 1,7 ton. Berarti lamun diduitkeun kana eta teh 8 jutaan. Ya. Itu kan dari istilahnya modal cuma 1 juta dari lahan 200 bata gitu. Itu menghasilkannya 8 juta rupiah. Potong operasional 1 juta, berarti keuntungan per satu musim penanaman itu berarti 7 juta itu. Tapi ya perjuangannya kayak gitu, terus metodenya kayak gitu. Gitu kan. Ya sosok Abah yang udah sekian renta tapi dia masih tetap semangat gitu kan untuk mengolah alam ini supaya istilahnya memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita, khususnya gitu untuk dirinya sendiri, khususnya umumnya untuk berbagi ilmu juga untuk kita gitu. Jadi ini sangat inspiratif banget.